Assalamualaikum teman, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 896. Menarik perhatian. Rak kitab-kitab yang tersusun rapi. Penuh dengan gulungan perkamen. Melihat saja tahu. Itu semua adalah kitab proses kultivasi unggulan ini. Astaga, proses kultivasi sebanyak ini. Dengan proses kultivasi ini, bukankah kita bisa jadi lebih hebat? Harta karun keluarga Sabel memang luar biasa. Namun, mereka hanya dapat kagum tanpa bertindak gegabah. Noah menekan rasa tidak sabar dalam hatinya. Mengambil kitab-kitab itu sekarang hanya akan memicu kemarahan orang-orang, semuanya. Tejasvi menatap para master dari 4 keluarga besar, lalu memejamkan mata. Ada banyak proses kultivasi yang disimpan di sini, tapi memperebutkan proses kultivasi ini bisa merusak hubungan baik kita, menurutku. Masing-masing dari 5 pasukan bakal ambil sebisanya dan siapa yang dapat duluan adalah pemiliknya sehingga nggak terjadi perebutan, bagaimana? 4 kepala keluarga saling menatap, setuju, nggak masalah. Boleh aja. Ya, keempat keluarga setuju. Kalau gitu, Tejasvi mengedipkan mata para master sekte obat-obatan. Mulai. Brak, plak, plak, wus, hui hui. Bayangan demi bayangan melesat menuju rak yang mereka incar dengan kecepatan luar biasa, mengumpulkan semua kitab rahasia ke dalam tas. Teguh memberi isyarat pada elang hitam. Di tengah kekacauan, mereka melintasi ruang rahasia dan melanjutkan menuju tempat yang lebih dalam. Teguh meraih kitab sutra hati Yama. Berbagai teknik luar biasa di dalamnya telah memikat Teguh sejak lama. Dia tahu betul keserakahan tidak berujung baik, jadi dia memutuskan untuk tidak mengambil kitab lain. Teguh dan elang hitam dengan cepat melintasi lorong gelap dan tiba di aula utama. Langit-langit aula utama dihiasi banyak mutiara malam sebesar kepalan tangan yang menerangi aula utama seperti siang hari. Dinding di sekeliling diukir dengan pola-pola misterius. Tanah di bawah bergambar totem kuno. Cahaya memancarkan kesan sakral, tempat ini adalah kuil. Namun, hal paling mencolok adalah 7 tahta. Teguh dan elang hitam saling menatap, naik ke tahta, dan memeriksa keadaan. 7 benda ini. Setelah memeriksa 3 baris, elang hitam berpikir sejenak dan berkata, sepertinya ini adalah kunci kombinasi, bentuknya tepat sesuai dengan konstelasi bintang biduk di langit. Kunci kombinasi. Teguh mengerutkan kening sejenak, kemudian pergi ke tahta bintang pertama, tahta poros surgawi. Segera setelah itu, dia memindahkan posisi poros surgawi dan mengubah orientasinya, seret. Wus. View. Begitu Teguh menggerakkannya, terdengar embusan angin yang kencang. Dengan momentum yang tepat. Dengan niat membunuh yang mengerikan. Panah-panah menutupi langit dan mengarah pada Teguh. Wajah Teguh menegang. Setelah melihat sekilas, dia menyadari semua jalan keluar telah tertutup oleh anak panah dan tidak ada tempat bersembunyi. Teguh langsung membangkitkan energinya, bersiap untuk melawan. Wus. Tiba-tiba seseorang muncul bersama dengan angin sepoi-sepoi di depan Teguh. Orang itu mendorong tangannya ke depan, membentuk dinding energi dari energi yang melimpah. Sesaat kemudian tak, 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 dang, dang, dang. Hujan panah menerjang dinding energi, tetapi dinding itu tetap kokoh tanpa satu pun panah yang berhasil menembus. Serangan panah berlangsung selama 5 detik, sebelum akhirnya berhenti. Bab 897. Teguh, kamu baik-baik aja. Wanita cantik itu berbalik dengan wajah khawatir. Orang itu adalah Sena Sabel. Shoot, wus, duar, tap. Sejumlah orang mengikuti di belakang Sena. Semua mata tertuju pada Teguh. Mereka adalah Tejasvi, Noah, dan orang-orang dari keluarga bela diri kuno lain. Saat mendengar kegaduhan, mereka langsung meninggalkan kitab-kitab seni bela diri, khawatir kalau harta karun di kuil akan diambil orang lain. Teguh. Noah menatap Teguh dengan curiga. Kalian berbuat apa barusan? Kenapa heboh sekali? Elang hitam melirik Teguh sejenak, setelah Teguh mengangguk, dia menjawab dengan jujur.
7 tahta dalam kuil ini mirip konstelasi bintang biduk dan masing-masing punya kunci pembuka. Taruh tahta di posisi yang tepat dan ubah orientasinya, maka kita bisa buka harta karun di sini. Tapi, kami baru aja gerakin bintang Alpha Majoris di konstelasi bintang biduk dan malah memicu perangkap. Mendengar penjelasan elang hitam, jantung Noah dan anggota keluarganya berdebar-debar. Menggunakan formasi konstelasi bintang biduk yang sangat rumit untuk menyembunyikan harta karun. Itu pasti harta karun utama dan paling berharga dari keluarga Sabel. Jadi, tunggu apa lagi? Setelah mendengar penjelasan elang hitam, Noah sudah tidak sabar. Buruan perbaiki formasi konstelasi bintang biduk dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ya, cepatlah, jangan buang waktu. Cepat, aku sudah nggak sabar. Akhirnya kita temukan harta karun utama keluarga Sabel. Winesh, Disnu, dan Triasa juga ikut mendesak. Teguh menjulingkan mata. Mereka hanya memikirkan harta karun tanpa memikirkan bahayanya. Setiap gerakan bisa memicu perangkap, Teguh mencibir. Dalam situasi ini, punya 7 nyawa pun masih kurang buat main-main di sini. Beberapa kepala keluarga mulai agak tenang. Namun, godaan harta karun sangat besar sehingga mereka mulai berdiskusi. Konstelasi bintang biduk harus dipecahkan demi meraih harta karun. Itu nggak perlu ragu lagi. Selama bisa mengatasi perangkapnya, maka semuanya bakal baik-baik aja, menurutku. Noah menatap beberapa master dan berkata dengan yakin. Jebakan di sini cukup lemah. Asal master keluarga kita turun tangan, kita bisa mengatasinya. Masih ada 6 tahta sekarang. Maka 4 kepala keluarga bakal atasi perangkap ini ditambah pemimpin sekte obat-obatan dan 6 tetua sekte obat-obatan dari keluarga Yadira. Teguh, kalian berdua bisa mulai menyusun konstelasi itu. Bagaimana? Mata Noah tertuju pada Teguh, lalu menambahkan. Jangan khawatir, aku nggak bakal membunuhmu sebelum menemukan harta karun utama. Elang hitam menatap Teguh. Teguh mengangguk dan berkata, mari mulai. Begitu Teguh Laksmana menganggukkan kepala, Tejasvi, Noah, dan yang lain, masing-masing berdiri di depan tahta dan menunggu perangkap yang dipicu. Ini adalah bintang Gamma Majoris. Dikenal juga sebagai gerbang raksasa, berasal dari elemen tanah, bintang kedua di rasi bintang utara yang melambangkan kegelapan. Perangkapnya bakal datang dari arah ini, jadi kita harus sangat hati-hati, jelas elang hitam. Ini bintang Beta Majoris. Ini bintang Delta Majoris. Ini adalah bintang Epsilon. Setelah elang hitam mengenalkan pada semua orang dan menjelaskan kemungkinan terjadinya masalah, dia menganggukkan kepala pada Teguh. Perhatian. Aku bakal mulai. Teguh mulai memindahkan tahta yang sesuai dengan bintang Gamma Majoris. Krak-krak. Tahta mengeluarkan suara yang tumpul dan nyaring. Siapa sangka, kali ini tidak ada perangkap yang muncul. Kenapa nggak reaksi? Apa pikiran kita terlalu berlebihan? Orang-orang bingung. Teguh tiba-tiba berseru, awas, dari atas. Noah yang berperan untuk melindungi segera mendongak dan langsung terperangah. Terdapat lubang besar di atas kuil dan sebuah batu raksasa sebesar setengah ukuran rumah jatuh dari sana. Kalau sampai tertimpa batu itu, orang berotot besi pun remuk. Bab 898. Hah. Noah sudah janji, apalagi sekarang baru tahta kedua, jadi dia tidak akan mundur. Kakinya menjejak tanah. Diiringi suara gemuruh, permukaan tanah yang keras porak-poranda saat tubuhnya melesat ke udara seperti meriam. Telapak tangan penghalau awan. Noah berteriak saat melihat batu besar di atas kepalanya. Begitu dia melancarkan 3 pukulan telapak tangan secara berturut-turut, gelombang energi yang sangat besar meledak, krak. Wus. Batu besar itu retak oleh pukulan telapak tangan pertama. Dengan pukulan kedua telapak tangannya, batu besar pecah berkeping-keping dan berhamburan. Pukulan telapak tangannya yang ketiga membuat kepingan-kepingan batu menjadi debu. Noah mendengus, lalu turun dari langit dengan terhuyung-huyung, sebelum akhirnya berdiri tegak. Berikutnya, Noah memandang Teguh dengan ekspresi datar. Dia tidak menghiraukan debu dari batu raksasa yang menyelimutinya. Aksi Noah membuat orang-orang dalam takjub. Kekuatan Noah memang luar biasa. Teguh teringat ucapan Tejasvi di helikopter, mengagumkan. Tampaknya Noah benar-benar mengalami kemajuan dan bergabung dengan para master di alam bela diri dewa.
Sampai di tahta bintang Gamma Majoris. Tanpa pikir panjang, Teguh langsung memindahkan tahta ke arah yang tepat, Wus. Begitu berpindah, perangkap langsung terpicu. Puluhan pisau terbang melesat dari dinding selebat hujan, brak. Tejasvi tetap bergeming, ekspresinya tidak berubah. Sambil mengayunkan tangan kanannya, jubah bersulamnya membentuk dinding energi yang rapat dan menangkap semua pisau yang berterbangan tak terkecuali. Pada akhirnya, semua pisau lempar jatuh ke tanah dengan berdenting, tanpa ada yang terlewat. Setelah itu, Teguh menggeser semua tahta ke posisinya. Para kepala keluarga menunjukkan keahlian masing-masing dan berhasil mengatasi semua perangkap dengan selamat. Krak, brak, duar, duar, semua tahta berhasil dipecahkan. Tiba-tiba semua orang merasa pusing. Tanah di bawah mereka mendadak berguncang hebat dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari atas kuil, seakan kiamat telah tiba. Mundur, mundur, mundur. Cepat semua keluar. Sial, apa yang terjadi? Tidak ada yang menyangka situasi akan menjadi seperti ini. Noah tidak berani berlama-lama. Semua orang keluar dari kuil dan kembali ke lorong sebelumnya. Duar, duar, prak, prak, prak. Perubahan besar terus berlangsung selama sekitar 10 menit. Sewaktu semua debu telah mengendap, kuil itu hancur lebur. Permukaan tanahnya amblas dan di bawah terdapat magma. Hanya tersisa 3 undakan tinggi di tengah dan 3 jalan sempit yang menuju ke sana. Mereka mengamati undakan tinggi itu. Di sana, 6 liontin giok melayang di udara, memantulkan cahaya yang memesona. Pada liontin-liontin itu terukir berbagai motif binatang. Tidak salah lagi, liontin itu adalah harta karun keluarga Sabel, Wus. Saat semua orang masih ternganga, seseorang langsung melesat. Orang itu adalah Noah. Naik, cepat ambil. Sama-sama. Jangan ketinggalan. Begitu Noah mulai bergerak, Tejasvi, Winesh, dan yang lainnya bergegas mengikuti sambil memerintahkan para master di bawah kendalinya. Perebutan dimulai. Noah berada paling depan dan hampir menyentuh liontin giok. Shoot. Bab 899. Shoot. Saat itu juga, cahaya perak muncul secara tiba-tiba diikuti jarum perak yang melesat ke tangan Noah. Serangan dari Tejasvi. Noah tahu kehebatan jarum perak Tejasvi, jadi dia tidak menghadapi secara langsung. Dia hanya bisa memutar tubuh dengan cepat untuk menghindari jarum-jarum perak. Tejasvi unggul dalam situasi ini. Tap, tap, duar. Melihat situasi ini, Triyasa, Disnu, dan Winesh tidak mau kalah untuk menunjukkan keahlian masing-masing. Mereka membidik Tejasvi sampai-sampai dia tidak berani menyentuh liontin giok itu begitu saja. Andai Tejasvi menyentuh liontin itu, dia akan menerima 3 serangan atau mati. Kemudian, mereka bertiga segera berlari menuju liontin giok. Cih. Kalian jangan macam-macam. Noah dan Tejasvi saling berpandangan, lalu segera menyerang. Kemampuan mereka jelas lebih tinggi 1 tingkat dari 3 kepala keluarga besar. Mereka berdua dengan mudah memaksa ketiganya mundur dengan menyebabkan luka ringan. Sekarang hanya tersisa Noah dan Tejasvi di undakan, tap, tap, shoot. Saat ini para master dari setiap keluarga sudah tiba. Para master dari 3 keluarga besar mendekati kepala keluarga masing-masing dan memeriksa lukanya. Keluarga Yadira bersama Noah datang untuk menghadapi Tejasvi dan anggota sekte pengobatan. Pertempuran besar dimulai dengan serangan mendadak dari Noah pada Tejasvi, namun Tejasvi juga tidak kalah kuat, dia memberi perlawanan sengit pada Noah. Di sisi lain, para master sekte obat-obatan lebih kuat daripada keluarga Yadira sehingga situasi menjadi tidak menguntungkan bagi keluarga Yadira. Apalagi, Noah tidak dapat mengalahkan Tejasvi dalam serangan sebelumnya, dan semangat juang keluarga Yadira sebenarnya kecil. Sekte obat-obatan perlahan-lahan mendominasi. Setelah saling bertukar pukulan dengan Tejasvi, Noah mendarat di tengah kerumunan keluarga Yadira dan berkata dengan nada dingin, sekte obat-obatan telah menyembunyikan kemampuannya selama bertahun-tahun dan ternyata punya kekuatan luar biasa, tapi aku datang dengan persiapan yang matang. Noah menatap tetua yang ada di sebelahnya. Tetua Agung mengerti, dia tersenyum sinis, lalu mengeluarkan sebuah tabung dan menyalakan sumbunya, sebelum melemparnya ke udara. Beberapa lubang muncul pada tabung. Isi tabung itu meluncur, meledak di udara, dan membentuk kembang api yang indah.
Ekspresi Tejasvi serta para ahli sekte obat-obatan sedikit menegang. Kekuatan Noah sangat hebat, jika keluarganya juga unggul dalam jumlah, mereka mungkin benar-benar dalam bahaya. Selain itu, Tejasvi tahu bahwa Noah menyembunyikan kekuatannya. Wajah Wineshwira, Triyasa, Disnu, dan yang lain juga menegang begitu mendengar perkataan Noah. Namun, kembang api habis dengan cepat. Waktu berlalu. Tidak ada reaksi apa-apa. Noah dan Tetua Agung saling menatap, mereka kebingungan. Rubah tua Noah. Tejasvi menatap Noah sambil tersenyum sinis dan mencemooh. Inikah yang kamu sebut datang dengan persiapan? Tapi, orangmu salah langkah. Wajah Noah merah padam, tetapi dia tetap kelam. Noah menatap Tejasvi Sabel dengan tajam sambil tersenyum sinis. Meski mereka hilang dan nggak ada bantuan yang datang, aku masih berkuasa. Setelah mengatakannya, Noah menyerang, duar. Saat itu juga, jubah panjang yang Noah kenakan berkibar walau tak ada angin, dan aura yang kuat meletup ke langit. Semua orang merasakan energi kuat Fang menekan dada, membuat mereka sulit bernapas. Ini adalah kekuatan tekanan Master Alam Bela Diri Dewa. Kekuatan Master Alam Bela Diri memang mengerikan. Setelah Noah menyembunyikan kemampuannya, akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kekuatan alam bela diri dewa. Ini. Ternyata alam bela diri dewa. Kak Noah ternyata menyembunyikan kekuatan alam bela diri dewa. Triyasa, Disnu, dan Winesh berkomentar dengan suara serak. Tejasvi sudah lama menduga, tetapi saat kekuatannya terungkap dia tetap merasa terkejut. Bab 900. Noah adalah master alam bela diri dewa sejati. Kekuatannya langsung membalikkan keseimbangan yang ada. Winesh, Triyasa, dan Disnu berpikir jika ketiga keluarga bekerja sama, mereka dapat menghadapi keluarga Yadira dan sekte obat-obatan. Namun, sekarang, Noah yang merupakan master alam bela diri dewa sudah cukup untuk membuat mereka mengurungkan pikiran itu. Dalam bela diri kultivasi terdapat pepatah satu alam, satu langit. Perbedaan besar antara keduanya seperti jurang yang tak dapat dilalui. Sulit untuk dilampaui. Noah melangkah sambil tersenyum sombong. Sebagai tanda persahabatan kita selama bertahun-tahun, cepatlah pergi bersama keluarga kalian masing-masing, aku bisa anggap seolah nggak ada apa-apa. 11. Noah memanfaatkan kekuatannya demi keuntungan sendiri. Ekspresi ketiga kepala keluarga seketika memuram. Namun, mereka tidak berniat pergi begitu saja. Mereka telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk mencari harta karun keluarga Sabel. Setelah harta karun berada di depan mata, mana mungkin mereka mundur begitu saja? Tidak rela, tidak mau. Oleh karena itu, setelah ketiga kepala keluarga bertukar pandang, mereka menatap Tejasvi. Andaikan Tejasvi dapat menahan Noah, serangan ketiga keluarga secara serentak dapat menyingkirkan para master keluarga Yadira terlebih dahulu. Apabila hanya Noah yang tersisa, mereka memiliki peluang untuk menang. Hanya, Tejasvi yang menahan serangan Noah bisa saja tewas. Noah. Tejasvi tahu bahwa ada yang harus melawannya. Dia meyakinkan diri untuk menghampiri Noah. Kekuatan alam bela diri dewa memang dahsyat, tapi aku yakin bisa mengimbangimu. Nggak ku biarkan. Keluarga Yadira meraih semua harta karun ini. Tejasvi memancarkan aura yang dahsyat dari tubuhnya. Oh ya. Noah tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba memudar hingga bayangan yang tersisa. Dia melesat ke arah Tejasvi. Bunga mekar alam baka. Tejasvi tidak ceroboh. Dia melancarkan teknik tidak tertandingi dari sekte obat-obatan, 6 tingkat nirwana. Teknik ini terdiri dari 6 jurus dengan total 36 variasi. Meskipun Tejasvi hanya mencapai jurus kelima, kekuatan bertarungnya luar biasa, hampir tak terkalahkan dalam tingkat yang sama, trik murahan. Noah mendengus dingin sambil menghampiri lawannya. Tanpa ragu, dia langsung menyerang dengan pukulan telapak tangan penghalau awan ke arah Tejasvi. Sewaktu kekuatan seseorang telah mencapai tingkat tertentu, gerakan sembarangan pun memiliki kekuatan yang dahsyat, seperti sekali serang bisa mengalahkan 10 orang. Sulit untuk ditahan. Plak. Pada saat berikutnya, telapak tangan mereka bertabrakan. Tejasvi hanya merasakan energi yang menghancurkan datang padanya.
Kalau bukan karena dia adalah anggota sekte obat-obatan dan tubuhnya jauh lebih prima dibanding orang lain, satu pukulan telapak tangan ini dapat membuatnya terluka parah. Meski begitu, Tejasvi mundur beberapa langkah. Dia berada di tepi tebing dan hanya selangkah lagi dia bisa jatuh ke magma yang tak berdasar. Tejasvi yang merasa terdesak tidak bertindak gegabah lagi. Dia bergegas menerjang dengan cepat, plak, plak, duar. Energi Tejasvi dan Noah terus bertabrakan di udara, mengeluarkan suara yang menggelegar. Tiga kepala keluarga itu hanya bisa takjub, ternyata. Tidak hanya Noah yang sudah mencapai alam bela diri dewa, tetapi Tejasvi juga memiliki kekuatan yang hebat. Jika mereka bertiga ikut bertarung, mungkin sudah kalah sejak lama. Plak, semua orang diam-diam khawatir. Pada akhirnya, Tejasvi bukan lawan yang seimbang bagi Noah. Dengan pukulan telapak tangan Noah pada dadanya, Tejasvi terpental ke belakang hingga ke tepi tebing. Energi dan darah dalam tubuhnya melonjak, membuat darah menyembur. Semburan darah memenuhi udara, memberikan bau darah di seluruh penjuru. Ketua Tejasvi, kakek, Sena dan para master dari sekte obat-obatan seketika terkejut. Mereka datang untuk membantu, tetapi dihalau oleh para master dari keluarga Yadira dan dalam sekejap terjadi pertempuran besar antara mereka. Tejasvi. Noah tersenyum dengan angkuh saat mendekati Tejasvi. Dalam hal bela diri, kamu memang memiliki keunggulan Fang unik dan pandangan sendiri. Seandainya kita berada pada tingkat kultivasi yang sama, aku belum tentu bisa jadi lawanmu. Sayang sekali, di dunia seperti ini nggak berlaku kata seandainya. Niat membunuh yang dingin terpancar jelas dari mata Noah. Jadi, hari ini adalah hari kematianmu. Noah melesat ke udara, lalu menukik seperti elang dari langit dengan aura yang dahsyat untuk melancarkan serangan fatal ke arah Tejasvi. Kakek, Ketua Tejasvi, Bab 901, Kemarahan Sena dan para anggota sekte obat-obatan seketika meluap. Namun, para master keluarga Yadira yang terkejut mati-matian untuk menahan mereka dari menyelamatkan Tejasvi. Shu. Fiu, fiu, fiu. Pada saat genting itu tiba-tiba terdengar dengungan tajam. Dalam sekejap, ruang yang redup menjadi gelap gulita. Ribuan serangga legendaris muncul dari langit dan menghalangi satu-satunya sumber cahaya, ngung. Shoot. Wus. Tujuan kawanan serangga legendaris itu jelas menyerbu Noah. Kamu mau hentiin aku pakai kawanan serangga legendaris payah ini? Jangan sok hebat, deh. Serangga legendaris yang aneh memaksa Noah untuk melawannya menggunakan tangan. Begitu terkena tepisan Noah, sebagian besar kawanan serangga legendaris berjatuhan. Baguslah. Berkat pengalihan itu, Tejasvi akhirnya dapat kembali bersatu dengan para anggota sekte obat-obatan, Tejasvi. Noah tidak tampak terusik sedikit pun. Setelah mengatasi para serangga legendaris, dia berjalan perlahan sambil berkata dengan nada mencibir, serangga legendaris bisa menyelamatkanmu kali ini, tapi nggak selamanya. Hari ini, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Niat membunuh yang mencekik. Embusan angin kencang yang menyeramkan. Terasa makin dahsyat. Ketiga kepala keluarga, Teguh tiba-tiba berseru, apa selama 20 tahun ini kalian cuma dimanfaatin sama keluarga Yadira? Begitu mendengar perkataan Teguh, pupil Winesh, Disnu, dan Triyasa sontak mengecil. Tentu mereka tidak melakukannya secara sukarela, kini 20 tahun usaha mereka berakhir sia-sia. Mereka hanya bisa pasrah menyaksikan Noah mengambil seluruh harta karun keluarga Sabel. Rasanya bahkan lebih parah dibanding makan kotoran binatang. Kebenaran dalam ucapan Teguh menyentuh hati mereka. Ekspresi para master dari ketiga keluarga besar itu pun berubah. Dari ekspresi mereka saja, Teguh bisa menebak isi pikirannya. Dia pun melanjutkan, sebaiknya kalian pikir baik-baik. Kalaupun Noah meraih harta karun keluarga Sabel, apa yang menurut kalian bakal terjadi atas kuasanya? Ekspresi Winesh, Triyasa, dan Disnu seketika menegang. Dia bakal membagi rata harta itu dengan kalian supaya kalian semua sejahtera bersama. Teguh yang terus terang menggetarkan hati ketiga pemimpin keluarga. Ekspresi mereka pun berubah dingin. Lelucon yang menggelikan, meminta Noah untuk membagi rata harta karun keluarga Sabel dengan mereka sama seperti minta ikan untuk memanjat pohon. Benar-benar mustahil. Ujung-ujungnya,
Dia bakal hancurin ketiga keluarga besar, menguasai dunia, dan menikmati semuanya sendiri, kan? Itulah kemungkinan terbesar saat ini. Ya, tidak salah lagi. Bukan mungkin, melainkan sudah pasti. Mereka sangat mengenal Noah. Pada 20 tahun yang lalu, serangkaian peraturan dirancang untuk memicu konflik yang berakhir dengan lenyapnya keluarga Sabel di ibu kota. Serangan mendadak itu dirancang oleh keluarga Yadira. Ketiganya benar-benar memahami ambisi dan kekejaman Noah. Oleh karena itu, Teguh mengamati reaksi ketiga kepala keluarga dan berkata dengan tenang, selama masih punya akal sehat, aku yakin kalian bisa pikirin apa yang harus dilakuin sekarang. Hei nak, jangan bicara omong kosong. Berani coba-coba tipu mereka pakai kata-kata kotormu, aku bakal menghabisimu. Noah naik pitam. Bagai elang yang melihat mangsa, dia langsung menyerang Teguh dengan niat membunuh. Wus. Duar. Sing. Dalam sekejap mata, Noah diadang oleh 3 orang dari arah yang berbeda. Mereka adalah Triasa, Winesh, dan Disnu. Kak Noah, maaf, ya. Maaf, Kak Noah, tapi kali ini kami nggak bisa tinggal diam. Kepala keluarga Yadira tenanglah, kamu nggak boleh bunuh Teguh. Di hadapan Noah dengan niat membunuhnya yang berapi-api, mereka bertiga tidak bergerak sedikit pun. Cerita bersambung.